Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semuanya bisa kumpul hadir di majelis Amit Mas. Ya, di majelis ini di Bumanisa lantai 1, yaitu dalam rangka mengisi, memberi makan ruh kita. Jadi sebelumnya saya sampaikan bahwasanya yang namanya manusia itu diberi 2 potensi. Yang pertama potensinya adalah kita diberi jasad. Yang kedua kita diberi yang namanya roh, jiwa. Alhamdulillah dari 2 potensi atau dimensi itu tadi, dua-duanya membutuhkan makanan. Kalau jasad kita membutuhkan makanan, minuman, es uwut, ngaten ya Pak ya. Niku kersane seger, kersane adem, tenggorokane mboten ngelak. Itu minumannya es kuwut atau es belibah, melon. Nah, seperti itu Bu. Maknanya yaitu giraf. Giraf ini apa nih? Oh, bakery. Oh. Bakery lah. Oh iya. Oh, bakery. Pak Bakery ya Bu ya. Nah itu ada juga kita itu butuh bakso masuk, gitu. Kemudian geprek masuk. Terus pokoknya sembarang masuk. Nah itu dalam rangka agar tubuh kita ini tetap terjaga sehat. Dengan sebaliknya, kita pun juga memikirkan yang namanya makanan rohani kita, agar roh kita ini tidak cepat mati, tetap sehat, agar tetap sehat. Nah, lalu bagaimana agar rohani kita ini tetap sehat? Maka pada siang hari ini tidak ada salahnya jika pengelola Bumanisa mengadakan yang namanya kajian kitab Wasiyatul Mustofa. Ini dalam rangka apa? Untuk agar ruh kita ini selalu eksis, tetap hidup, sehat. Jadi orang itu bisa dinamakan sehat jasmani maupun rohani karena dua-duanya ini diberi makan sesuai dengan porsinya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini mati. Mungkin ini sama. Jadi dua-duanya tetap kita pikirkan. Kalau kita hanya memikirkan kesehatan jasmani saja, rohaninya tidak dipikirkan, mesake Bu. Kasihan. Kenapa kasihan? Besok
ketika ruh kita ini sudah diambil, diminta sama Allah. Coba ketika ada orang meninggal, kalau ruh itu sudah pisah dari jasadnya, ya, jasad ini dinamakan apa Bapak Ibu? Mayat. Berarti nggak ada gunanya kan gitu. Jadi ketika kita bisa utek-utek es kuwut, terus bisa makan, terus bisa bergerak, ini kalau tidak ada ruhnya otomatis tidak bisa bergerak. Bisa moto-moto, bisa video, tangan bisa main HP, ini semua dengan adanya ruh yang bersemayam di dalam tubuh kita. Makanya kita pun juga memikirkan makanannya ruh kita ini. Oke, kita kerja karena memang yang namanya kita kerja untuk dunia pun juga untuk akhirat. Tapi kita pun juga butuh bagaimana roh kita ini selalu diberi makan biar tetap sehat. Sehingga antara esensi roh sama tubuh atau jasad ini tadi kehidupannya seimbang, seperti itu. Kalau kita hanya memikirkan makan saja untuk jasad kita, gitu, yang rohnya tidak diberi makan, itu pun juga tidak baik. Begitu juga kita ngaji terus, ibadah terus, orang usah kerja misalkan, itu pun juga tidak baik. Makanya dua-duanya ini seimbang. Nah, Bapak Ibu, maka siang hari ini kita bersama-sama yaitu belajar kitab ngaji, kitab Wasiyatul Mustofa. Kitab ini menerangkan wasiat-wasiate Kanjeng Nabi terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Seperti itu. Ibu bapak yang saya hormati, marilah sebelumnya kita mulai kajian pada siang hari ini. Kita memberi hadiah Fatihah untuk pengarang kitab Wasiyatul Mustofa ini. Semoga kita mendapat berkah barokah ilmu dari kitab tersebut. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratir ruhi muallif hadzal kitab Wasiyatul Mustofa bisirri ruhil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wasiyatul Mustofa sallallahu alaihi wasallam li Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Bahwa kitab ini adalah wasiatnya Kanjeng Nabi Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabatnya yaitu Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Segala puji bagi Allah
Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan semua nikmat-nikmatnya terhadap kita semuanya, dan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, semoga salam, sholawat dan salam terlimpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Wa ba'du fa hadhihi wasiyatul Mustafa alaihi salamu li Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Qala da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khalawtu ma'ahu fi manzili. Ini dimaknani secara pesantren atau langsung artinya aja nggih. Dan setelah memuji Gusti Allah, kemudian bersolawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya Kanjeng Nabi, maka ini yang akan diterangkan, yaitu wasiat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Sayyidina Ali karramallahu wajhah putra Abi Thalib. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan wajah beliau. Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, ya, Da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil diriku. Kemudian diriku dan Rasulullah masuk di dalam kamar yang sepi. Fa khalawtu ma'ahu fi manzilihi. Faqala layya aliyu anta minni bi manzilati Harun min Musa alaihi salam ghaira annahu la nabiyya ba'di. Ya Ali, Rasulullah berkata, kamu adalah bagian dariku atau masih dalam satu keturunan keluarga Nabi. Jadi Ali ini didhawuhi Kanjeng Nabi, hai Ali, kamu itu adalah bagian dariku karena kamu itu termasuk juga keturunan keluarga Nabi. Kita pun juga sama Bapak Ibu, keturunan tapi yang keberapa mboh, gitu. Wes pokoknya yang keberapa gitu sama-sama kita keturunan Nabi. Nah di sini kalau Ali sama Kanjeng Nabi itu dari Nabi Harun alaihissalam dan dari Nabi Musa alaihissalam. Hanya saja tidak ada Nabi setelah Kanjeng Nabi, seperti itu. Kemudian inni usika al-yauma biwasiyatin in anta hafidtaha ishta hamidan wa mutta syahidan wa ba'atsakallahu yaumal qiyamati faqihan alimah. Hari ini aku akan memberikan wasiat kepadamu. Jika dirimu menjaga wasiat ini, maka hidupmu terpuji, dan jika mati, kamu mati sebagai syahid, dan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan dirimu di hari kiamat besok sebagai orang yang faqih, orang yang ahli fikih, orang yang tahu ibadah, dan menjadi orang yang alim. Amin Allahumma amin. Jadi Bapak Ibu, ini adalah wasiatnya Kanjeng Nabi terhadap Ali, termasuk juga terhadap kita semuanya, bahwasanya ketika nanti kita bisa menjaga wasiatnya Kanjeng Nabi yang diberikan kepada Ali pun juga terhadap kita semuanya, kita akan mendapatkan ketika besok dibangkitkan di yaumil qiyamah,
itu sebagai orang yang ahli ibadah, dikumpulkan kepada orang-orang yang ahli alim, orang yang selalu ngaji, orang yang selalu beribadah. Nah, wasiatnya bagaimana? Wasiatnya yang pertama itu kita bagaimana hidup yang mulia, mati syahid, ya. Dan besok ketika kita itu di yaumil mahsyar itu ada bendera. Oh, iki benderane wong Pumanisa misalkan. Nah, besok ada, Pak. Kalau kita itu yang membawa bendera adalah orang-orang yang alim dan orang-orang yang ahli ibadah. Jadi besok itu ada ahli, khusus orang alim, khusus orang ibadah ini membawa bendera, ya. Jadi nanti jenengan itu golongannya orang-orang ini. Enak toh, Bu? Seperti itu. Nah, ini wong Pumanisa ning diki. Orang alim yang membawa bendera itu manggil-manggil jenengan. Seperti kalau misalkan jenengan umroh derek satur ya misalkan. Nah, itu kalau di sana kan mutawifnya itu bawa bendera, Bu. Satur. Seperti itu. Keluarga Pumanisa. Nah, itu adalah golongannya orang-orang yang ahli ibadah sama orang yang ahli ngaji. Oh, ini luar biasa, Bu. Jenengan kerja gitu sambil ngaji ngeten iki luar biasa. Angel, Bu, golek seperti ini. Gitu. Engko nglegake nak dalu padahal wis pulang itu capek, gitu. Lah niku. Lah wasiatipun Kanjeng Nabi punika bagaimana? Yang pertama adalah ya Ali, man akalal halal sofan dinuhu wa raqqa qalbuhu walam yakun lidakwatihi hijabun. Wahai Ali, barang siapa yang makan barang yang halal, maka bersih agamanya, lembut hatinya, dan tidak ada penghalang untuk doanya. Bapak Ibu semuanya, ya, anugerah yang diberikan Allah kepada manusia, ya, yang makan dari unsur atau sesuatu yang halal itu ada 3. Artinya bagaimana kita benar-benar makan dengan hasil keringat sendiri. Mohon maaf sekali kadang kan ada ya di luar sana itu makan keringetnya koncone misalkan. Kemudian ketika kita itu makan dengan makanan yang halal, ya, itu hatinya itu lembut, ora gampang muring-muring, ya, seperti itu. Mudah menerima nasihat. Kalau ada pitutur-pitutur dari para ustadz, dari kiai, ya, itu langsung hati itu menerima, Bapak Ibu. Begitu. Contohnya misalkan panjenengan di kamar, biasanya kalau kamar rumah itu ada kaca yang bisa untuk ngilu atau mengaca atau macak seperti itu. Lah itu ibaratkan hati kaca itu. Kalau kaca itu bening, gitu, bersih, itu akan mudah menerima gambar kita. Seperti itu. Beda kalau kaca itu wis butek, wis kusam, wis ora tau diresiki. Jadi bayangan kita walaupun kita itu secantik napa, Bu? Bidadari wis lah gampangane. Padahal ya urung tau weruh bidadari ya, Bu ya. Berarti kalau bidadari seganteng bidadara. Betul ya, Pak ya? Nah, ada bidadari kan berarti ada bidadara. Nah, gitu. Nah, itu artinya bagaimana, Bapak Ibu? Hati yang selalu kita itu makan makanan yang halal, ya, nyuwun sewu. Lah itu di dalam hati itu lembut. Artinya apa? Digawe ibadah yo nyaman. Tidak hanya nyaman, Bu,
istilahnya mohon maaf nggih, Allahu Akbar, langsung ke masjid. Itu kalau hati mohon maaf sekali. Hati itu enak. Ya, hati itu lembut. Beda kalau kaca itu tadi, itu walaupun secantik, walaupun seganteng, walaupun dan lain sebagainya, ketika kaca itu hati itu tadi burem, kusam, tidak pernah dibersihkan, mohon maaf, kita gambaran kita, wajah kita itu nggak kelihatan. Ya, sama begitu juga hati. Makanya ketika kita itu orang diberi anugerah untuk mudah menjalankan perintahnya Allah, itu tandanya hati kita seperti itu. Dan dari makanan yang halal itu tadi, doa-doa mudah terijabah. Jadi nggak ada penghalang Bapak Ibu, seperti itu. Kalau para ulama sufi mengatakan bahwasanya orang yang selalu membersihkan hati karena makanan itu Bapak Ibu, itu asar daripada makanan nempel di dalam hati. Ini mohon maaf sekali, saya ceritakan pengalaman saya. Saya dulu menghafalkan Al-Quran, itu alhamdulillah hanya 6 bulan. Nah, di situ saya diberi ijazah sama Mbah Yai saya. Kang, kalau sampean kepengin hatinya bersih, mudah menghafalkan, jangan makan yang ada ruhnya. Artinya bagaimana? Telur tidak, kemudian sarimi tidak, ayam tidak. Makanan saya itu Bapak Ibu hanya nasi jagung sama sawi, saya godok itu saja, sambelnya sambel korek Pak, seperti itu. Alhamdulillah, memang betul Pak. Terus saya coba, Mbah Yai saya itu pulang dari Kenduren tahu nggih Pak nggih, carane tahlilan lah kaya ngeten iki wau, wangsul pulang dibawani berkat, ada sarimine Pak. Kemudian pagi mau tidur saya masak sarimi. Pagi itu pikiran hati saya buntu dalam arti apa? Sepeteng Pak, gawe ngapalke wis ora muncul blas. Seperti itu Pak, itu saya buktikan. Alhamdulillah bisa 6 bulan saya 30 juz itu fadl pangeran. Seperti itu Pak, itu menjaga makanan. Itu memang benar Pak. Ada teman saya itu Bu, waktu di pesantren, itu orang Jogja Pak. Bapaknya itu usahanya hanya nanam kelapa. Kalau Jogja kan masih banyak pohon kelapa di situ. Nah di situ untuk memberi kiriman anak yang di pondok itu hanya itu saja Pak, nggak ada yang lain. Sampai saya itu, Kang, jenengan kok cerdas men ki, sing buat kiriman dari bapakmu ki opo? Saya sampai tanya gitu. Akhirnya saya diajak main ke tempatnya bapaknya di Jogja sana. Ternyata itu seperti itu, makanan yang diberikan kepada anak itu asarnya luar biasa. Jadi mohon maaf sekali Bapak Ibu, ketika kita memandang melihat anak kita itu kok nyuwun sewu nggih, coro-corone nak dikandani kok wangel, lah itu jangan dimarahi anaknya. Coba kita teliti dulu dari hasil makanan, hasil uang, mohon maaf, yang diberikan kepada anak kita ini seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu. Yang sekiranya tidak jelas itu jangan diberikan. Yang jelas bagaimana? Gaji kita itu jelas. Seperti itu. Nah itu sama Bu.
berniaga yang benar-benar berniaga. Seperti itu. Artinya gajinya jenengan itu ya dari niaga itu, Bu. Iya kan, Bu? Iya. Kalau saya gajinya ya berniaga ini. Seperti itu. Kita sebenarnya sama sih, Bu ya. Cuman beda profesi ya, gitu. Seperti itu, Bu. Gitu ya, Pak ya. Jadi ketika melihat anak kita itu tadi, mohon sekali jangan dimarahi. Karena apa? Anak itu fitrah. Artinya apa? Suci, bersih. Orang tua mau menjadikan hati anak ini seperti apa? Ya itu. Gitu. Gitu Bapak Ibu. Itu adalah unsur atau sesuatu yang halal, yakni yang baik. Artinya jelas jenis makanan halal dan tidaknya. Kemudian cara mendapatkannya, ya, seperti itu. Cara mengolahnya, nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Itu ya, kita bersama-sama yang namanya kita itu di dunia ini sama-sama belajar, Pak. Gitu. Saya pun juga tidak orang yang benar, orang yang suci, tidak. Saya seperti ini juga. Ayo bareng-bareng kita belajar. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Saya pun juga punya keluarga, punya anak, pun sama seperti panjenengan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu man akala syubhati istabaha alaihi dinuhu wa azlama qalbuhu. Nah ini Bapak Ibu. Wahai Ali, barang siapa yang makan barang syubhat. Barang syubhat itu antara tidak jelas antara halal dan haram. Berarti apa itu? Hayom. Ya, ngaten nggih. Tidak halal, tidak haram, ya kan? Hayom, gitu. Jadi itu namanya syubhat. Maka tidak jelas pula atau kacau agamanya dan hatinya gelap. Artinya agamanya, hatinya gelap itu ning ati ki sedih. Jadi rasane ning ati ki orang kalau makan barang syubhat seperti itu wis ora kepenak. Artinya was-was. Hawane yaitu tadi. Gimana nggih gambarannya kalau orang tenang, kalau sama orang sedih itu nggih panjenengan bisa merasakan nggih. Nah, jadi delalai iki ya keluarga iki ono-ono wae seperti itu. Lah itu Bapak Ibu ya. Itu. Nah, kemudian maksud daripada hadis ini adalah akibat yang akan terjadi apabila seorang makan dari barang yang belum jelas unsur atau sesuatu hal yang halal dan yang haram itu belum jelas, ya. Nah, maka ada dua macam. Yang pertama agamanya tak jelas atau yaitu tadi hati awak damel ibadah dibuat melaku ning masjid untuk sholat, ning kamar untuk sholat itu males Pak. Walaupun toh, ya, kalau mohon maaf ini, kalau teman-teman yang di proyek itu alasannya tat wudune angel misalnya gitu, misal. Padahal kalau di sini air melimpah, gitu. Nah itu. Kadang hati kita itu mau melangkah, apa yang wudhu ini wabet Pak. Nah seperti itu. Apa sinetron ini? Nggih leres kok Pak. Betul itu. Nah itu tadi Pak. Nah, itu. Tak jelas nah, itu contoh ya Pak ya. Di hawane iki wis abot malah enteng sinetrone. Nah, sebagai linggah kursi duduk nyetel TV sinetron. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua hati gelap atau bisa mendatangkan penyakit. Hati yang sudah gelap itu tadi contohnya artinya tidak ada cahaya atau tidak ada petunjuk. Jadi ketika diberi petunjuk sama Allah lewat siapa saja, ya, itu tadi hawane menolak. Seperti itu. Jadi kalau kita rasakan ngopo ya Allah Gusti, atiku nak ono ngaji, dikai wawasan, diberi pencerahan, kok angel menompone. Lah itu menandakan
kalau hati kita itu tadi namanya seperti kaca yang gelap itu tadi, Bapak Ibu. Oke, ngeten. Itu. Ini sampun jam 2:21 menit. Barangkali ada yang mau disampaikan? Enggak ada. Cukup nggih? Sidik-sidik mawon wong jenengan nggih berniaga kok nggih. Ah, ngoten mawon. Sing penting kan SKUT wonten. Nggih, alhamdulillah rabbil alamin. Nggih, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Insya Allah nanti kita akan berlanjut, nyata nggih Bapak Ibu nggih, berkaitan dengan wasiatnya Kanjeng Nabi terhadap Ali juga kita. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Baik kata, ucapan, semuanya lah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pedagang lantai 1 dan lantai 2 Rumah Nisya telah terkumpul uang sebanyak Rp592.000. Insya Allah kita akan serahkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza, dan kita serahkan melalui panitia dari Lazis. Dan marilah kita niatkan semuanya ini karena Allah SWT, dan mudah-mudahan dimudahkan perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina khususnya, di Gaza khususnya, dan diberikan pertolongan Allah SWT. Ala hadhihi niyyat shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ingin menyampaikan sedikit. Oh iya, hanya ada apa-apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Pak Yai Ngati yang ulatan Dr. Maidul Hasanipun, Bapak Soibu jamaah majelis taklim wonten yang menika. Alhamdulillah panjenengan sampun mensedekahkan terbaik ya, sedekah insyaallah dicatat menjadi amal jariah panjenengan semuanya, menjadi pemberat timbangan nanti di yaumul hisab, dan semoga sedekah ini nanti bisa mengantarkan kita semua kumpul di surga ya Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit saya sampaikan. Kemarin kami juga menggalang Bapak Ibu ya. Mungkin agak mengganggu, mohon maaf. Saya kira juga tidak. Alhamdulillah dari laporan yang sudah saya rekap, hasil penggalangan yang kita lakukan di Unisula pada tanggal 20 Oktober sebesar Rp4.747.000, Rp4.747.600. Kemudian donasi yang sudah terkumpul sampai hari ini, sampai sebelum ditambahkan, dan ini kami juga belum cek rekening koran di Istana Agung karena kami juga ada QRIS di atas. Kita nggak bisa langsung live Bu. Biasanya nanti akhir bulan kita cek kira-kira ada tambahan atau tidak. Ini kami sesuai dengan catatan kami, alhamdulillah terkumpul sebesar Rp26.187.100. Nanti ditambah dari panjenengan ini semuanya. Insya Allah Bapak Ibu, nanti kami akan salurkan di tanggal 30 November. Nanti kami sudah ada forum zakat nasional yang sudah ada di sekitar Gaza, ya. Dari BMH Pos juga insya Allah sudah ada. Dan kita insya Allah aman. Mencari aman itu maksudnya
tidak digunakan jaringan-jaringan yang terlarang. Ya, ini memang pesan dari kementerian, dari pemerintah. Kita lembaga amil zakat harus aman syar'i, secara syariah harus aman NKRI, ya, dan aman regulasi. Jadi aturan tidak boleh kita langgar. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon doanya semoga dana ini nanti bisa sampai tersalurkan ke saudara di Palestina, dan mohon doanya bersama agar musibah yang dialami oleh saudara kita Palestina ini segera berakhir, dan apa yang sudah dijanjikan Allah segera segera ditujukan, dikabulkan dan saudara kita sehingga merdeka sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.